Hai, aku Andrelo. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan menjaga jarak sesama kita. Karena mau bagaimanapun, kita masih dalam situasi pandemi. Jadi jangan egois, pikirkan kesehatan keluarga kalian, pikirkan lingkungan kalian. Angka baiknya kalau kita bisa saling menghormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan coba berbagi tips atau berbagi sedikit ilmu tentang gimana caraku membuat atau caraku print stiker label undangan, stiker tamu undangan itu ya, pakai CorelDRAW dan juga pakai Microsoft Word. Karena masih banyak banget yang tanya ke aku, Mas gimana sih caranya ngeprintnya, kok susah banget ini, kok kurang pas. Itu banyak sekali, bagi yang ketemu secara langsung, yang DM via Instagram, atau yang chat di WhatsApp. Oke, nggak usah berlama-lama, simak video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share video ini agar channelku ini semakin berkembang dengan pesat. Selamat menyimak baik-baik video ini. Oke, baiklah. Di depan saya ini saya lagi bawa sebuah undangan pernikahan. Tentunya kalian yang mau menikah, yang lagi repot, lagi sibuk nulis daftar tamu undangan ini, kan biasanya kan ditulis tangan di sini ya. Ini ada labelnya ini, kolom labelnya ini. Tapi kan kalau tulisan tangan itu kan pastinya kurang bagus ya, kurang rapi ya. Ya mungkin ada yang tulisannya bagus, tapi kan tetap rasanya juga capek nanti, belum lagi kalau ada salahnya, salah tulis, ini undangan ini bisa kebuang gitu aja. Nggak mungkin kita blok pakai apa itu, tip X atau apa, kan jadinya jadi kurang bagus ya. Ya biasanya kita bisa print pakai stiker label seperti ini. Jadi kita print, kita ketik dulu list tamu undangannya itu pakai Microsoft Excel, terus kita print ke stiker ini, baru kita tempel stiker ini ke undangan ini. Sebenarnya ngeprintnya nggak harus pakai Excel, pakai Word bisa, tapi kalau untuk aku sendiri dan yang mau aku kasih tahu ke kalian semua ini, aku biasanya pakai Excel sebagai database. Jadi aku ketik listnya itu semua dari atas sampai ke bawah, nggak pakai di format-format. Jadi ketik biasa aja, kolom A misalnya nama, kolom B alamat. Itu ketik biasa aja dari baris pertama, kolom A baris pertama, jadi A1 itu sampai ke bawah itu, terus sampai habis daftar tamu undangan kita. Terus sebelahnya yang kolom B bisa alamat atau jabatan, mungkin kalau tambah jabatan berarti kolom B jabatan, kolom C alamat, atau kalau nggak pakai kolom jabatan juga langsung berarti cuma dua kolom aja ya, kolom A sama kolom B, kolom nama sama kolom alamat. Nah nanti dari Microsoft Excel kita simpan filenya dalam satu folder, lalu kita bikin template-nya, bisa pakai CorelDRAW atau Microsoft Word. Karena di sini dua itu yang ingin aku sampaikan, ingin aku kasih tahu ke kalian semua gimana caraku pakai template CorelDRAW dan juga Microsoft Word. Oke, kenapa sih pakai template? Kenapa nggak langsung diketik aja di Microsoft Word mungkin satu-satu? Jadi kita bikin kolomnya itu, ini kan isinya, satu lembar kan isinya ada 12 ya. Ini ke samping 3, ke bawahnya 4. Jadi satu lembar stiker ini. Nah, maaf, ini pinggir jalan lokasinya, jadi kedengaran suara motor ya. Oke, balik lagi. Satu lembar stiker ini isinya 12 ya, 12 kolom, 12 potong. Kalau kita misalnya nggak pakai template, kita langsung ketik satu persatu nama itu, kolom yang paling atas, terus sampingnya, lalu ke bawah, sehingga di MS Word itu nanti bakal ketemu mungkin bisa ratusan halaman mungkin ya. Kan
capek juga ya kalau ngetik kayak gitu ya, kan nggak sekedar ngetik loh kalau kayak gitu ya, pasti harus ditata satu persatu. Nah, itu ribet banget itu. Makanya kenapa aku pakai Microsoft Excel sebagai database, karena nanti dari Microsoft Excel itu kita bisa langsung import ke MS Word atau ke CorelDRAW. Kalau di CorelDRAW itu namanya Brain Merge, kalau di Microsoft Word My Merge. Ini kalau misalnya penyebutan bahasa Inggrisnya kurang tepat, saya mohon maaf karena terus terang saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita harus ukur dulu ini template-nya, ini ukurannya berapa totalnya. Oh ya, ini ada nomornya 103. Jadi kalian kalau mau beli stikernya, stiker label ini, terserah mau merek apa aja. Ini kebetulan mereknya Phoenix dan nomornya itu yang 103. Merek apapun nggak masalah, tapi nomornya nomor 103. Nanti ada di belakangnya, nanti ada keterangannya. Nomor 103 itu nanti per kolom itu ya, per kotak itu ukurannya berapa. Nah, nomor 103 itu ukurannya 32 mili kali 64 mili. Itu nanti sudah pas sama undangannya, sudah jadi standar undangannya ya. Apalagi undangan yang di tempatku di Abud Kreatif Desain. Kalian bisa cek Instagramnya, banyak banget koleksinya. Oke, jadi kita ukur dulu stiker ini. Nah, saya buka dulu. Nah, kayak gini ya. Kita ambil penggaris, kita ukur lebarnya berapa. Ini 13,5, panjangnya 19,5. Kalau udah kita ukur totalnya, ini kertasnya satu lembar ini, kita bikin template-nya. Ini saya kasih tahu yang di CorelDRAW dulu ya. Berapa tadi? Panjangnya 19,5. Oke, jadi kita masukkan 19,5. Tingginya tadi 13,5, 13,5 ya. 103, bisa kita kasih nama filenya 103 gitu aja. Jadi kayak gini, lalu kita bikin kolom tadi. Ukuran kolomnya tadi kan 64 mili kali 32 mili. Kita bikin kolomnya satu persatu ya. Jadi pakai ini, pakai rectangle tool aja bisa. Kayak gini. Ukurannya 64 mili ya. Ini berhubung ini satuannya senti, jadi 6,4 cm, dan ini tingginya 3,2 cm. Kita enter aja langsung. Nah, seperti ini. Terus kita ukur marginnya. Jadi jarak ini ya. Ini kan kolom-kolom ini. Jarak yang kolom ini sama jarak atas dan jarak sampingnya kita ukur. Ini 0,2 yang atas, yang sampingnya 0,1. Terus oh ya, spasinya sekalian aja ya, spasinya tiap kolom, antar kolom ini spasinya 0,1. Jadi kayak gini. Terus kita atur ini dulu ya, kita pilih transformasi. Untuk memunculkan ini transformasi ini, kalian bisa pilih ini. Ini mana ya, ini transformasi yang ke position, atau kalian bisa tekan tombol keyboard Alt plus F7. Kita bikin ke sampingnya 3, terus ke bawahnya 4, jadi kayak gini. Oke, tadi jarak antara ini ya, kita kasih dulu halaman ini, double klik aja rectangle-nya. Kita posisikan ke sudut. Jarak antar jarak dari satu kolom ini, dari margin atas sama yang samping 0, yang atas 0,2. Nah, sorry, yang atas 0,2 cm. Jadi kita tekan aja tombol keyboard yang ini untuk geser posisinya ya, spasinya ya. Kita tulis 0,2, ini kan jarak dari atas, jarak kolom dari margin atas. Jadi kita tekan tombol anak panah ke bawah dari keyboard, otomatis turunnya
0,2 cm. Lalu yang ke sampingnya tadi 0,1. Oke, kita pilih lagi, kita seleksi lagi, lalu kita tekan tombol yang ke samping kanan 1 kali. Coba kita periksa, pakai rectangle aja langsung, nggak apa-apa. Nah ini kan 0,2 ya jaraknya ya. Terus yang ini 0,1 udah tepat. Terus jarak ini kita repetin aja dulu. Jaraknya tadi berapa ya? Jaraknya 0,1. Jadi tetap kita geser ke kanan 1 kali 0,1. Sama ini juga kita repetin, kita geser jadi 0,1. Nah untuk yang ke bawah kan sama, ini kita hapus saja. Terus ini ya, tarik ke bawah 0,1, udah ukurannya pas. Oke, sekarang kita seleksi semuanya ini kecuali yang ini, atau ini kita hapus saja dulu. Jadi kayak gini kita seleksi semua, kita group, kita posisikan center di halaman, center ke halamannya ya. Oke, kita simpan sekarang. Kita kasih nama 103 tadi ya. Kita klik save. Lalu kita bikin database-nya di Microsoft Excel. Ini saya pakai Excel berapa ini ya? Excel 2020. Terserah kalian mau pakai Excel versi berapa aja, karena sama aja, nggak terlalu ngaruh. Mungkin cuma tata letaknya aja yang berbeda, tapi intinya caranya tetap sama. Jadi seperti yang aku katakan tadi ya, kalau kita bikin 2 kolom ya, jadi kolom A misalnya kita kasih nama, yang kolom B alamat, atau kalau mau pakai jabatan berarti ada 3 kolom. Biasanya kalau aku pakai jabatan kayak gini, kolom B jabatan, yang kolom C alamat. Nah kayak gini, ini biar cepat aja kita pakai yang 2 kolom aja ya, nama sama alamat aja. Lalu baris yang kedua, yang kolom nama ini kita isikan namanya, ketik aja biasa. Kalau bisa pakai huruf besar semua, terserah ya. Ini aja. Oke, jadi aku bikin 24 baris. Satu baris tadi kan, bukan satu baris ya, satu lembar tadi kan isinya 12. Jadi 12 itu nanti seperti ini. Kalau 12 kalau kali 2 kan ada 24 kan ya, jadinya ini aku bikin contohnya 24. Jadi nanti munculnya 2 lembar stiker kayak gini. Bukan 2 kolom ya, 2 lembar ya. 12 kali 2. Oke, kita simpan. Kita simpan format Excel aja dulu, yang biasa. Ini label kita kasih nama database. Oke, ini contoh buat kalian yang mau nyiapin file atau nyiapin list tamu undangannya. Jadi kalian bikin contoh seperti ini, kalian bikin sesuai contoh yang aku kasih tahu ini. Nanti selanjutnya kalau untuk yang pesan undangan di HP Kreatif, dari list Excel ini kalian bisa langsung kirim ke WA atau ke email, bisa. Nanti urusan printnya jadi urusanku nanti ya. Karena kan kalau kalian pesan undangan di aku kan kayak gini ya, ngeprint stiker label kayak gini kan gratis ngeprintnya. Asal kalian udah siapin file Excel-nya. Jadi kalian siapin yang kayak gini, contoh kayak contoh ini ya. Nah, tapi untuk kalian yang mau ngeprint sendiri di rumah, ngeprint sendiri kayak gini, setelah bikin listnya kayak gini masih ada lanjutannya. Kalian harus rubah formatnya ini kalian hapus dulu nama sama alamat. Yang daftar ke bawahnya ini, list ke bawahnya ini biarin. Tapi yang atas kalian bikin
kayak gini, A1 misalnya, terus ini B1. Nah, A1 dan B1 ini kalian sorot, lalu kalian tarik ini yang di pojok ini, lalu kalian tarik ke samping kanan sampai B12 seperti ini. Kenapa B12? Kan karena ini, kenapa 12 ya, ini kan ada satu lembar, kan ada 12 kolom tadi. Nah, A itu nanti mewakili kolom nama, sedangkan B nanti mewakili kolom alamat. Jadi nanti aku mau bikin yang atas nanti nama, yaitu kolom A1 sampai A12, dan yang bawahnya nama kolom B, dari B1 sampai B12. Terus kita bagi, tadi kan ada 24 nama ya, kita bagi 12 berarti satu kolom nanti jadi 2. Satu baris nanti jadi 2. Jadi kayak gini, kita langsung sampai habis, kita sorot sampai habis, kita cut CTRL plus X, lalu kita paste di A2. Lanjut kayak gini ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi kayak gini. Ini terus sampai A12 dan B12. Ingat, setelah cut, Ctrl X, kita Ctrl V atau kita paste di kolom A. Jangan dipaste di kolom B ya. Ya ini, cut, kita paste di kolom A. Contohnya ini A9. Kita cut lagi, kita paste di A10 dan seterusnya sampai A12. Ini kalau yang ketutupan kayak gini tinggal di double klik sampai muncul kayak gini. Hasilnya kan kayak gini kalau disorot ya. Kita sorot pas perbatasannya itu, garisnya itu kita double klik, otomatis langsung geser. Ini aja biar rapat. Gampang kok sebenarnya bikin kayak gini. Oke. Nah, udah selesai. Ini nanti jadi butuh, ini kan ada 2 baris ya, baris kedua sama baris ketiga. Jadi kita nanti ada butuh 2 lembar kayak gini. Kita save as. Tadi kan udah di save. Save itu untuk pertama kalinya kita simpan, itu nanti kita tekan tombol save atau save as kalau mau rename atau ganti nama atau ganti tempat simpan gitu ya. Kita save as, kita browse lagi, tetap di folder yang sama, tapi di sini save as tipenya itu kita rubah ke CSV dalam kurung MS-DOS. Ini kan CSV-nya kan ada 2, yang Macintosh sama yang MS-DOS. Berhubung ini kan aku pakai OS-nya itu dari Microsoft Windows itu ya, jadi aku pakai MS-DOS kayak gini ya. Lalu kita save. Nah, nanti kalau muncul dialog kayak gini, kita yes saja, lalu kita close. Kita balik lagi ke template yang ada di Corel tadi. Kalau templatenya udah jadi kayak gini, kita masuk ke menu file, lanjut ke print merge. Di sini ya, kita create, kita pilih yang import. Oke, next, lanjut file, kita pilih file, dan ini kita tunjuk yang print label tadi. Ini udah masuk bener ya ke dalam satu folder tadi. Tapi kenapa kosong? Nah, ini kita lihat formatnya dulu yang dipilih. Ini kan RTF ya. Kita rubah ke ini yang .csv. Nah, muncul database tadi, kita double klik, kita buka ya, kita next. Oke, next. Nah, ini udah mulai kelihatan, udah mulai masuk database yang kita bikin tadi, ada 2 baris tadi ya. Lanjut, kita next lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih kayak gini. Ini yang tadi kan ada 12 macam, 12 kolom maksud saya. Jadi kolom A ada A1 sampai A12, kolom B B1 sampai B12. Kita pilih mulai dari A1, lalu kita klik insert. Nah, ini kita taruh sini aja, kita atur nanti aja ya. Lanjut kita pilih A2, kita insert. A3, insert lagi sampai A12. Ini yang 12. Nah, oke, udah selesai. Ini kan belum rapi, belum pas. Kita seleksi semuanya ini, yang ini aja, yang A ini ya, bukan termasuk kolomnya. Kita tekan tombol C pada keyboard, jadi biar senternya itu yang horizontal. Lanjut yang sebelahnya sama, kita seleksi, kita tekan tombol C pada keyboard biar center horizontal.
Oke, lalu ini sekalian setelah diseleksi dan tekan tombol C, kita seleksi. Ini masih dalam keadaan terseleksi ya, yang ini ya. Ini AA ini kita tekan tombol shift, lalu tekan tombol lalu klik yang kolomnya ini satu aja, lalu kita tekan shift. Jadi biar center sama kolomnya. Misalnya kayak gini, misalnya ada yang kayak gini kan ya. Nah, ini kan kurang pas. Kita seleksi dua-duanya, yang ini sama yang kolom ini, terus langsung kita tekan tombol shift. Ini nanti jadinya sama ke tengah barunya. Lalu kita seleksi semua ini, kita atur ukurannya, ukuran fontnya, misalnya mau 12. Oke. Oh ya, sebelum diatur ukuran font, waktu selesai diseleksi seperti ini, jangan lupa kita atur ini ke center. Perataan teksnya kita pilih ke center. Baru kita rubah size-nya, font size-nya. Kalau udah kayak gini, nanti kita kan bawahnya kan ada yang B1 sampai B12 tadi. Ini kita geser aja dulu. Tapi sebelumnya kita rubah ini ke 0,3 spasinya ya. Jadi nanti tiap digeser pakai anak panah keyboard ke atas, nanti otomatis jaraknya langsung lari ke 0,3 seperti ini. Terserah kalian, saya mau berapa, kayaknya ini kurang ini. Tambah lagi, sekali lagi, jadi kayak gini. Lalu kita ngurus yang B1 dan sampai seterusnya sampai B12. Caranya sama kayak waktu yang A tadi. Dan tetap jangan sampai double, jangan sampai ada yang double atau kelewatan ya yang di insert, karena nanti pasti kacau nanti kalau ada yang double atau yang kelewatan atau yang salah tempat mungkin. Nah, ini berapa B7, karena A1 gandengannya itu nanti pasti B1, jangan sampai kebalik atau salah tempat. A1 nanti dikasih B3 misalnya, kan nggak sama, nanti kacau nanti datanya. Kalau kita mainan data, kita ngolah data itu kita memang harus benar-benar teliti. Oke, satu lagi terakhir B12. Oke, kalau udah kita seleksi sama seperti tadi, kita seleksi, kita rubah perataan teksnya menjadi center, baru kita rubah fontnya ke berapa tadi, 12 ya, 12 atau lebih kecil dari nama. Jadi kolom B atau kolom alamat ini nanti biasanya alamat kan biasanya agak panjang ya, lebih panjang dari namanya, atau memang biar kelihatan beda aja. Untuk kolom alamat ini kita kasih beda ukuran, kita kasih yang lebih kecil. Jadi ini kita kasih 10 misalnya. 10 udah. Berhubung ini belum center ya, kita seleksi aja semuanya kayak gini. Nah, udah pas. Jangan lupa kita save, sering-sering save pekerjaan seperti ini. Siapa tahu komputer kalian atau laptop kalian atau PC kalian tiba-tiba hang, waktu belum di save kan berantakan ya kerjaannya. Kalau udah, kita tekan ini perform print ledger. Ini cara ngeprintnya, nggak dihilangin dulu yang kolom ini, yang baris-barisnya ini, bordernya ini ya. Nanti aja, nanti tak kasih tahu gimana caranya. Ini cuma buat patokan aja. Kita tentuin ini ya, apa, printernya. Kita custom, ini contoh aja kan, aku pakai Epson. Kita custom tapi ukuran ini ya, ukuran filenya kan 13,5 kali 19,5, jadi lebarnya ini 13,5. Oh ya, kalau di printer ini kan satuannya pakai milimeter, jadi kalau dalam senti 13,5 cm, kalau dirubah ke milimeter kan jadinya 135 mm. Dan ini juga panjangnya 19,5, jadi 195 mm. Oke, lalu kita rubah ke landscape, orientasi printnya nanti ya. Kalau udah kayak gini, kalian review dulu, munculnya kayak gini ya. Ini satu lembar. Nah, nanti untuk lembar berikutnya kalian tinggal ini yang di bawah ini, kalian tinggal klik next aja. Nah, beda kan?
enaknya kalau pakai database kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian tadi yang di Excel tadi jumlahnya banyak banget, ratusan atau bahkan ribuan mungkin ya, setelah kalian ngetik biasa di Excel, kalian nggak perlu ngetik satu-satu tuh di kolomnya satu-satu. Itu kan nanti pertama selain pasti ngabisin waktu karena harus nata satu persatu, pasti ada yang berantakan. Kedua, nanti kalau kalian save file tersebut yang baik di Corel atau di MS Word itu yang ngetik langsung ini, file size-nya juga pasti akan ukurannya sangat berat, sangat besar, karena kalian nanti akan bikin banyak banget, puluhan template atau ratusan halaman maksudnya, atau puluhan halaman ya. Berhubung tadi udah pas ya, kita lihat sekali lagi ya, kayak gini kan ya. Ini yang lembar pertama, ini yang lembar kedua kayak gini. Ini tata letaknya udah pas, kita hapus, kita cancel aja dulu, kita seleksi yang ini rectangle-nya, lalu kita hapus bordernya maksudnya. Setelah kita seleksi rectangle-nya ya kayak gini ya, otaknya itu ya, lalu kita hapus ini bordernya, klik kanan, hilang. Kita balik lagi perform pre-merge. Nah ini kita setting ulang lagi, kita emang nggak bisa simpan ini, kalau habis di close pre-merge lagi pasti ubah settingan printernya lagi. Oke, jadi kayak gini, kita apply, preview, nah seperti ini, udah banget kan ya. Oh, udah, nanti tinggal print aja ya. Kalau urusan printnya nggak perlu lah, tak kasih tahu kayak gimana caranya ngeprintnya, tinggal klik aja print, ini udah beres kan ya. Setelah kita preview kayak gini adanya, tinggal kita klik print. Nggak perlu ini ya, nggak perlu kita berapa copy, itu nggak perlu, karena nanti otomatis dalam satu lembar ini ya, ini kan cuma satu halaman template ini. Nah, tapi berhubung kita link dari file yang di Excel tadi, yang kalian ketik listnya tadi di Excel, otomatis langsung kecetak semua itu nanti, urut dari baris pertama sampai baris terakhir. Oke, ini yang template yang dari Corel Draw. Kalau misalnya kalian kurang jelas, kalian coba putar ulang videonya dari awal mungkin kalau perlu, biar kalian lebih paham lagi, biar kalian lebih jelas lagi. Kita simpan ini ya, kita close aja dulu, lalu kita sekarang pakai MS Word. Di sini saya pakai MS Word Microsoft Office 2020. Kalau kalian mau pakai yang versi di bawahnya juga nggak masalah, 2007, 2000 berapa itu, 2013, 2019, terserah, nggak masalah. Sama kok sebenarnya, sama, cuma mungkin beda di tata letak aja, caranya sama. Oke, kita pilih ini menu mailing, terus ini ya, start merge label. Di sini aku udah pernah bikin yang 103 ini. Kalau mau bikin baru lagi kayak gini ya, ini ya, new label, misalnya ini tak bikin new 103 new, ini yang baru ya. Settingannya kayak gini, top margin ya yang tadi ya, yang 0,2 tadi ya, dari cara antara kolom ini ya, kolom yang paling pojok ini cara dengan atas, margin atas, sama yang sampingnya ya, ini berarti set margin ini ya. Terus ini tinggi kolomnya kan 3,2 cm atau 32 mili. Terus panjangnya 6,4, dan ini ke sampingnya ada 3 kolom, ke bawahnya ada 4 kolom. Terus ukuran kertasnya, ukuran ini ya, total kertasnya ini satu lembar ini ukurannya 13,5 kali 19,5. Kalau udah oke. Nah ini kan kosong, ini sebenarnya ada, nah kayak gini kan, maksudnya kosong, nggak kelihatan bordernya. Biar kalian enak, kalian bisa kasih border ntar ya, border itu ada di mana ya. Oke, border di mana engkau? Border mana sih border? Oh ini all border aja. Nah muncul kayak gini. Ini memang beda sama yang di Corel tadi, karena yang di Corel tadi kan butuh spasi antar kolom. Kalau ini nggak perlu, tapi udah otomatis kayak gini. Kalau udah muncul bordernya, kita balik lagi ke mailing ya, lalu kita ini select, kita masuk
ke file Excel yang udah dibuat tadi. Nah, tapi ini file Excelnya jangan yang kita simpan format CSV. Kita pilih yang benar-benar Excel ya, bukan yang CSV. Udah kayak gini, klik OK. Nah, otomatis kayak gini, muncul kayak gini ya. New record. Nah, ini terus langsung kita insert nama. Kita enter lagi, kita insert alamat. Sama ya, kita atur ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah, lalu kita preview. Ini kan masih kosong, kita update lagi kayak gini. Sama, kita berhubung tadi ada 2 lembar, jadi kita cuma bisa next sampai 2 kali ya. Ini sama aja ini, walaupun kita next beberapa kali nanti malah acak-acakan. Jadi kita next 2 kali aja sesuai dengan lembar yang kita pilih tadi. Kalau udah, langsung kita print. Jadi sama aja kayak gitu, antara pakai template yang di MS Word atau pakai template yang di CorelDRAW sama aja. Yang jelas nggak mungkin kalian ketik satu persatu dengan langsung pada template itu, karena nanti selain menghabiskan banyak waktu, filenya juga akan berukuran besar ya, file size-nya itu ya. Jadi mendingan seperti caraku ini, kalian bikin listnya di Excel dulu, baru kita import atau kita link ke template yang ada di CorelDRAW maupun yang ada di MS Word. Udah gitu aja, nanti langsung tinggal print aja. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ternyata kalian masih bingung, coba kalian putar video ini dari awal, kalian pahami baik-baik. Jangan di skip videonya, karena mungkin kalian kurang paham karena kalian skip video ini biar semakin cepat gitu ya. Untuk video tutorial, lebih baik kalian tontonnya dengan baik, dengan pemahaman yang benar-benar harus kalian pahami, biar kalian nggak bingung ya. Oke, sampai jumpa di lain video. Seperti saya sampaikan di awal, jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun, selalu pakai masker, dan menjaga jarak, biar keluarga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan. Jadi kesampingkan ego kalian. Mari kita bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Kalau bukan dari diri kita sendiri, lalu bagaimana COVID ini bisa segera berakhir? Oke, sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Bye.